Di jantung hutan Sulawesi, seekor burung menjalani hidupnya dalam kesunyian yang rapuh. Maleo, sang penjaga rahasia tanah vulkanik, tidak seperti burung lain. Ia bertaruh pada panas bumi untuk melahirkan generasi penerusnya. Namun kini, ia dihadapkan pada musuh yang tak terlihat. Perburuan, hilangnya hutan, dan perubahan iklim yang mengancam warisannya. Akankah Maleo bertahan di tengah dunia yang terus berubah? Ataukah ia hanya akan menjadi legenda yang hilang dalam sejarah? Di jantung Pulau Sulawesi, di antara hutan tropis yang lebat dan garis pantai yang dikepung oleh gunung-gunung berapi yang telah lama tertidur, terdapat seekor burung yang keberadaannya lebih dari sekadar bagian dari ekosistem. Ia adalah simbol ketahanan, adaptasi, dan hubungan yang erat antara alam dan waktu. Burung itu adalah Maleo, Macrocephalon maleo, makhluk unik yang selama ribuan tahun telah menggantungkan kelangsungan hidupnya pada panas bumi dan ritme alam yang tak berubah. Maleo bukan sekadar burung biasa. Ia adalah simbol dari dinamika lingkungan Sulawesi, pulau yang terbentuk dari pertemuan dua lempeng tektonik besar, Asia dan Australia. Dengan tubuh yang berukuran sedang, sekitar 55 cm, bulu hitam di bagian atas, dan dada berwarna merah muda pucat. Jambul besar di kepalanya menjadi tanda khas yang memudahkan identifikasi di antara pepohonan rendah dan semak-semak. Namun, keunikan sesungguhnya terletak bukan pada penampilannya, melainkan pada cara hidupnya yang luar biasa. Tidak seperti burung lain yang mengerami telurnya dengan penuh kesabaran, Maleo justru mempercayakan kehidupannya kepada tanah, pada pasir vulkanik yang hangat dan tanah geotermal yang menyimpan energi dari dalam bumi. Betinanya menggali lubang yang dalam, seringkali mencapai lebih dari 1 meter, dan meletakkan telur yang berukuran luar biasa 5 kali lebih besar dibandingkan telur ayam biasa. Panas bumi kemudian mengambil alih peran sang induk, menghangatkan telur dengan suhu yang stabil antara 32 hingga 35 derajat Celcius. Suhu yang dianggap ideal bagi pertumbuhan embrio di dalam cangkang. Namun, tak semua telur akan bertahan. Hanya yang terpilih yang cukup beruntung untuk lolos dari ancaman predator seperti biawak, anjing liar, dan tangan manusia yang mengincar telur Maleo karena dianggap memiliki khasiat khusus. Setelah menetas, anak Maleo menghadapi ujian pertamanya, bertahan hidup tanpa induk. Dari dalam pasir yang gelap, ia harus menggali sendiri ke permukaan, mengikuti cahaya matahari yang samar. Begitu keluar, ia tidak memiliki perlindungan orang tua, tidak ada panduan untuk mencari makan. Instinglah yang menjadi kompas kehidupannya, mengajarkannya bagaimana mengepakkan sayapnya yang baru tumbuh dan melarikan diri dari bahaya pertama yang mengintai. Di hutan Sulawesi, Maleo hidup dalam kelompok kecil, sering ditemukan di dekat area bertelur yang sama selama beberapa generasi. Habitat utama mereka tersebar di wilayah Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, di mana tanah vulkanik masih menyediakan ruang aman bagi mereka untuk berkembang biak. Kawasan-kawasan seperti Cagar Alam Panua dan Suaka Margasatwa Binerean menjadi benteng terakhir bagi populasi Maleo yang semakin berkurang. Sayangnya, keberadaan Maleo kini berada di ujung tanduk. Populasinya telah menurun drastis hingga lebih dari 90% dalam beberapa dekade terakhir akibat dari perburuan liar, perusakan habitat, dan perubahan iklim yang memengaruhi suhu alami tanah tempat mereka bertelur.
The International Union for Conservation of Nature telah menetapkan maleo sebagai spesies yang terancam punah, menjadikannya satu dari sedikit burung yang benar-benar bergantung pada keseimbangan geologi dan lingkungan tempatnya hidup. Namun di balik semua ancaman ini, maleo tetap bertahan. Ia adalah saksi bisu dari bagaimana alam bekerja dengan caranya sendiri, tanpa suara, tanpa paksaan, tetapi dengan keseimbangan yang perlahan mulai goyah. Dan mungkin di sanalah pelajaran terbesar dari maleo, bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya, selama ada ruang dan waktu untuk bertahan. Ketika matahari terbit di atas hutan Sulawesi dan pasir hangat menyimpan janji kehidupan baru, maleo tetap menjalankan perannya sebagai penjaga tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita akan cukup bijaksana untuk melindungi warisan ini sebelum semuanya menjadi kisah yang terlambat untuk diselamatkan? Di balik keunikan siklus hidupnya, maleo bukan sekadar burung yang bertahan di tanah panas Sulawesi. Ia adalah bagian dari rantai ekologi yang rapuh. Sebuah mata rantai yang tak terpisahkan dari harmoni alam yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Setiap butiran pasir yang ia gali, setiap telur yang ia tanam, bukan hanya tentang kelangsungan spesiesnya sendiri, tetapi juga tentang keseimbangan ekosistem hutan tropis yang menjadi rumah bagi begitu banyak kehidupan lainnya. Maleo adalah penyebar kehidupan. Dalam pencariannya akan makanan, biji-bijian, buah, dan serangga kecil, ia berperan dalam menyebarkan benih berbagai tumbuhan ke pelosok hutan. Dengan paruhnya yang tajam, ia memecahkan kulit keras biji pohon hutan dan secara tidak langsung membantu proses regenerasi vegetasi. Tanpa disadari, ia menjadi arsitek alami dalam menjaga keberlanjutan flora yang menopang kehidupan satwa lain. Dari primata yang bergelayut di pepohonan hingga reptil yang merayap di bawah bayangan lebatnya dedaunan. Namun, hubungan maleo dengan ekosistem tidak hanya sebatas peran sebagai penyebar biji. Ia adalah indikator alami dari kesehatan lingkungan di Sulawesi. Keberadaannya mencerminkan keseimbangan antara tanah, suhu, dan ketersediaan makanan yang menunjang kehidupan di sana. Jika maleo mulai menghilang, itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Entah itu deforestasi, gangguan ekosistem akibat aktivitas manusia, atau perubahan iklim yang perlahan menggerus stabilitas hutan tropis. Keunikan maleo dalam memilih lokasi bertelur pun menjadi bukti kecerdasannya dalam membaca tanda-tanda alam. Mereka mencari daerah dengan panas bumi alami, seperti area yang berdekatan dengan aktivitas vulkanik atau pasir pantai yang dipanaskan oleh sinar matahari tropis. Maleo memahami bahwa suhu tanah yang konsisten adalah kunci bagi kelangsungan generasi berikutnya. Tetapi di sisi lain, ketergantungan ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Ketika pepohonan ditebang dan tanah menjadi gersang, pilihan mereka semakin terbatas. Deforestasi yang masif di Sulawesi telah mengurangi akses mereka ke tempat bertelur yang aman. Akibatnya, maleo seringkali harus bertelur di lokasi-lokasi yang tidak ideal, di mana suhu tanah tidak cukup stabil untuk mendukung perkembangan embrio. Perubahan kecil ini berdampak besar, karena telur-telur yang gagal menetas berarti populasi yang terus menurun. Di sisi lain, keberadaan maleo juga menjadi penentu bagi predator alami yang bergantung padanya. Telur maleo yang kaya nutrisi menjadi incaran biawak, babi hutan, bahkan burung pemangsa seperti elang dan burung hantu.
Dalam ekosistem yang seimbang, hubungan ini adalah bagian dari siklus alami. Namun ketika perburuan manusia ikut campur, populasi maleo tak lagi mampu memenuhi tuntutan rantai makanan, menyebabkan ketidakseimbangan yang merembet ke spesies lain. Seiring waktu, maleo bukan lagi hanya sekadar burung endemik Sulawesi. Ia telah menjadi penjaga ekosistem, sebuah simbol tentang bagaimana alam bekerja dalam harmoni yang sempurna. Namun harmoni ini kini mulai terganggu. Hilangnya maleo berarti hilangnya satu lagi kepingan dalam puzzle kehidupan di Sulawesi. Sebuah kehilangan yang tak dapat digantikan. Pertanyaannya kini adalah, apakah kita akan membiarkan ekosistem ini kehilangan keseimbangannya atau justru berdiri sebagai penjaga seperti yang selama ini dilakukan oleh maleo? Sebab ketika satu bagian dari ekosistem runtuh, dampaknya akan terasa jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Dalam kesendirian ini, mereka belajar bahwa kehidupan tidak selalu memberikan perlindungan, tetapi mereka diberi keberanian untuk bertahan. Selama hidupnya, maleo akan mengikuti jejak langkahnya sendiri di atas tanah yang sama, mencari tempat bertelur dengan ketelitian yang luar biasa. Keputusan ini adalah bagian dari takdir alami maleo untuk mempercayakan generasi mendatang kepada tanah yang memberi kehidupan, namun juga bisa menghancurkannya. Bertelur dengan cara ini juga memengaruhi keseimbangan populasi maleo. Pasalnya, tiap telur merupakan taruhan besar. Kehilangan satu telur berarti kehilangan satu peluang bagi kelangsungan spesies ini. Namun, jika telur itu menetas, anak maleo akan memulai hidupnya dengan langkah mandiri, tak tergantung pada siapapun, bahkan pada induk yang membesarkannya. Ini adalah sebuah kebebasan, namun juga tanggung jawab yang luar biasa besar untuk bertahan hidup tanpa jaminan. Namun, siklus hidup maleo yang penuh dengan ketangguhan ini semakin terancam. Dunia tempat mereka berkembang kini semakin kecil dan semakin rapuh. Tanah-tanah yang dulu dipenuhi pasir vulkanik yang hangat kini banyak yang telah tergantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan permukiman manusia. Setiap pohon yang ditebang, setiap hutan yang hilang menjadi satu langkah mundur bagi keberadaan maleo. Keberadaan maleo sangat bergantung pada hutan yang masih ada. Di sana, mereka menemukan pasir vulkanik yang hangat, tempat yang ideal untuk bertelur. Namun, dengan perubahan iklim yang semakin nyata, suhu tanah yang dulu stabil kini menjadi tak terduga. Pasir yang menjadi inkubator alami bagi telur-telur maleo kini tidak lagi memberikan kehangatan yang dibutuhkan. Suhu tanah yang terlalu panas atau terlalu dingin mengakibatkan telur gagal menetas. Setiap kegagalan berarti penurunan populasi maleo. Perburuan juga menjadi ancaman serius bagi spesies ini. Telur maleo yang dianggap memiliki khasiat penyembuhan seringkali dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Perburuan telur-telur ini baik untuk dikonsumsi atau dijadikan komoditas perdagangan, membuat jumlah telur yang berhasil bertahan semakin sedikit. Sebagian besar dari telur-telur ini, yang seharusnya menjadi generasi masa depan, kini hilang sebelum sempat menetas. Selain perburuan, predator alami juga semakin sering mendekati kawasan bertelur maleo. Meskipun mereka dapat melarikan diri dengan cepat setelah menetas, telur-telur mereka sangat rentan terhadap serangan predator seperti biawak, babi hutan, dan bahkan manusia yang sengaja mencari telur mereka. Akibatnya, bertelur di tempat yang aman menjadi semakin sulit, dan maleo terpaksa memilih lokasi yang lebih terancam. Dengan begitu, ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka semakin nyata. Lambat laun, maleo menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sekadar perburuan atau kehilangan habitat.
Satu-satunya tempat yang mereka andalkan untuk melanjutkan kehidupan, alam itu sendiri telah berubah menjadi medan pertempuran yang penuh bahaya. Tanpa perlindungan alam yang cukup, tanpa habitat yang aman, tanpa kebebasan untuk hidup sesuai dengan takdir alam mereka, maleo berjuang untuk bertahan di dunia yang semakin sulit dipahami. Namun, dalam perjuangan ini, terdapat pesan yang dalam bagi kita semua, bahwa kelangsungan hidup maleo, seperti halnya banyak spesies lainnya, bergantung pada bagaimana kita memilih untuk menjaga alam dan warisan yang telah ada sejak zaman purba. Keberadaan maleo, burung endemik yang menakjubkan ini, merupakan pelajaran berharga tentang keseimbangan alam dan tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi. Maleo tidak hanya mengajarkan kita tentang cara hidup yang penuh tantangan, tetapi juga tentang bagaimana kita harus menghadapi kenyataan yang lebih besar, bahwa keberlanjutan spesies ini dan banyak spesies lainnya kini berada di ujung tanduk. Jika kita terus merusak habitatnya, menghancurkan alam, dan mengabaikan peran kita dalam menjaga keseimbangan lingkungan, maka kita bukan hanya akan kehilangan maleo, tetapi juga seluruh jalinan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bumi ini. Namun, ada harapan. Berbagai upaya konservasi kini tengah dilakukan untuk melindungi maleo dan habitatnya. Organisasi-organisasi lokal dan internasional bekerja sama untuk melestarikan hutan-hutan Sulawesi, memperkenalkan program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan memerangi perdagangan ilegal telur maleo. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, ada secercah harapan bahwa dengan tindakan kolektif kita, maleo bisa tetap ada. Tidak hanya sebagai simbol kekuatan alam, tetapi juga sebagai bukti bahwa kita masih peduli pada keseimbangan alam yang telah terbentuk selama jutaan tahun.